Oke, selamat berjumpa lagi kawan-kawan ya. Kita akan hari ini diskusi tentang laporan keuangan sektor publik yang nanti akan kita lanjut pada analisa laporan keuangan sektor publik. Mengingatkan kembali pada teman-teman ya, laporan keuangan prinsipnya ada beberapa jenis ya, khususnya yang terkait dengan bagian-bagiannya ya. Kita akan masuk pada laporan keuangan sektor publik itu apa saja. Tentunya akan kita bicarakan itu ada 4, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan neraca atau posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oke? Nah, tujuannya apa sih kita akan untuk mengetahui laporan sektor publik itu? Tentunya adalah untuk mengetahui kepatuhan dalam tata kelola ya. Yang kedua akuntabilitas dan pelaporannya. Ya, yang ketiga adalah perencanaan dan informasi otorisasi ya, kewenangannya. Keempat adalah kelangsungan organisasi dan hubungan masyarakat serta sumber fakta dan gambaran-gambaran yang ada di aktivitas sektor publik kawan-kawan ya. Oke. Kemudian laporan kinerja keuangan apa saja sih? Nah, sebenarnya sama kalau di sektor privat itu laporan laba rugi ya. Kalau ini adalah berbicara tentang realisasi pendapatan dan belanja ya, realisasi pendapatan dan belanja ya. Kemudian arus kas sudah jelas sekali bahwa itu menggambarkan posisi kas atau katakan aktivitas kas selama satu periode ya teman-kawan. Kemudian neraca yaitu posisi kekayaan ya dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan ya. Tentunya itu bicarakan dengan maka disebut dengan posisi keuangan. Dan apa selantas catatan atas laporan keuangan? Tentunya ini adalah penjelasan ya, penjelasan secara naratif atau perincian dari angka-angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran maupun neraca serta arus kas. Ini dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Itulah beberapa konsep yang harus kita ingat kembali ya, posisi-posisi seperti itu di laporan keuangan. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita membicarakan analisa laporan keuangan sektor publik? Nah, ini banyak ya kawan-kawan, ini agak berbeda ya dengan sektor privat. Kalau laporan keuangan sektor publik itu adalah kita akan menganalisa laporan kinerja keuangan yang neraca. Kemudian laporan likuiditas pemerintah ya, tingkat likuiditasnya. Kemudian komposisi investasinya bagaimana ya, serta kekayaan pemerintah itu seperti apa. Nah, ini akan dianalisa sebenarnya kalau kita bicara tentang analisa laporan keuangan, termasuk komposisi kewajiban, kemudian revaluasi cadangannya bagaimana ya, serta komposisi hutang ya, kemudian laporan kinerja keuangannya surplus atau defisit ya kawan-kawan. Dan banyak lagi ya, tentunya tentang efektivitas pajaknya bagaimana, tingkat pelanggaran peraturan keuangannya bagaimana ya. Sampai dengan adanya misalnya komposisi arus kasnya seperti apa, termasuk tingkat penarikan pajak kawan-kawan ya. Ini beberapa hal yang perlu dianalisa dalam laporan keuangan sektor publik ya. Tentunya banyak juga ya terkait dengan pencairan investasi, pengeluaran investasi ya. Ini perlu ya teman-teman harus melihat komposisi-komposisi di dalam analisa laporan keuangan sektor publik kawan-kawan ya. Nah, indikator selain analisa laporan keuangan sektor publik masih ada indikator pengukuran kinerja ya. Bisa saja pengukuran kinerja dari aspek perekonomian ya. Kita lihat itu di pemerintahan itu banyak sekali itu kalau kita bicarakan laporan keuangan dianalisa dari berbagai aspek, tapi ada juga kita lihat dari pengukuran kinerja ekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi ya kawan-kawan. Pertumbuhan ekonomi juga dianalisa dari pendapatan nasional bruto per kapitanya berapa. Kemudian tingkat konsumsi per kapitanya berapa ya. Kemudian volume ekspornya ada enggak berapa. Harga bagaimana terhadap inflasinya ini. Itu dari pertumbuhan ekonomi. Tapi ada juga dari indikator struktural ya. Itu persentase tabungan domestiknya bruto terhadap penerimaan domestik bruto itu berapa. Kemudian ada persentase domestik bruto terhadap PNB ya, penerimaan nasional bruto. Kemudian persentase barang-barang primer ya terhadap total ekspornya bagaimana. Serta indikator sosial ya kawan-kawan. Ada indikator sosial, tingkat kematian, tingkat kematian bayi, tingkat konsumsi kalori per kapita, tingkat pendidikan, kemudian tingkat pendidikan menengah loh, ini banyak sekali. Inilah beberapa indikator analisa yang akan menjadi kajian di dalam analisa laporan keuangan sektor publik.
Oke itu teman-teman, kalau kita membicarakan akuntansi sektor publik, kita berbicara analisis sektor publik, ternyata analisis sektor publik dari pemerintahan ini banyak sekali aspeknya karena untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya. Oke, hari ini diskusi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.